warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah membersamai kami di hari ketiga ini. Hari ini kita akan mengadakan suara saya ini ya terdengar karena dari tadi Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Udah siang-siang nih, kita waktunya juga sudah mepet sekali, jam 13:15. Kita akan ditemani oleh narasumber hebat, yaitu Ibu Nindya Kartik dan Ibu Linda Hairunisa. Nah, sebelumnya saya akan membantu apa yang sudah oleh Ibu dan Ibu Linda. Baik, Ibu Nindya Galuh Kartikawati di Madrasah Alia Citra Cendekia. Prestasi dari beliau adalah seorang trainer dan assembler certified educator. Semoga Bapak jejak beliau. Kemudian langsung saja yang kedua, kita ada dua narasumber hari ini, yaitu satu lagi dengan Ibu Linda. Ibu Linda bertugas di SDN Gambir 01 Pagi Jakarta. Ibu Linda adalah seorang assembler certified educator, quizzes super trainer, dan program. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja dengan Bu Tika. Bu Tika, silahkan. Suaraku terdengar ya, Bu? Bapak Ibu, mohon maaf, saya ini ya tutup kamera. Oke, saya tutup kamera ya, karena takutnya nggak stabil karena di sini putus-putus banget terdengarnya. Izin ya Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya di sini akan menerangkan sedikit tentang Assembler Studio. Saya akan share screen ya Bapak Ibu. Oke, apakah share screen saya terlihat? Sudah terlihat ya? Oh, itu dia Ibu Tika. Ya, silakan Ibu Tika. Ya. Sudah. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ketika kita mau membuat proyek, kita akan lebih dulu lari ke Assembler Studio. Jadi silahkan diketikkan assemblerword.com. Sebentar, saya kopikan. Ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya, taruh. Sebentar. Copy. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah klik assemblerword.com, maka Bapak Ibu akan keluar gambar seperti ini. Ini adalah kalau di sebelah kanan sini ada register atau sign in ya, pojok kanan atasnya ada register atau sign in gitu. Nah, Bapak Ibu silahkan sign in terlebih dahulu. Gunakan yang sama ya, Assembler Studio Webnya, gunakan yang sama, akun yang sama. Oh ini karena saya sudah sign in sebelumnya. Bentar, saya harusnya logout dulu ini ya. Oh, di sini aja. Bapak Ibu yang mau mencoba mungkin bisa langsung. Sebentar. Di
nggak bisa logout sebentar ya Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu sudah masuk ke Studio Assemble Word kan? Belum. Oh, sudah masuk ya? Oh, ya. Belum. Oke. Ya, sudah. Ya, silahkan lanjutkan. Jadi, kalau yang sudah ada, silakan nanti terbukanya langsung seperti itu ya, langsung ada tanda tambah untuk menambahkan project gitu, atau kalau misalkan kalau sudah ada projectnya gitu, atau yang baru sama sekali juga akan muncul seperti itu, yang hijau-hijau seperti itu. Nah, kalau yang belum register, dipersilakan untuk register terlebih dahulu, sign in terlebih dahulu seperti itu. Gunakan akun yang sama seperti akun Bapak Ibu ketika membuat Assembler Edu seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini di sini saya pakai nama saya Nindya Galuh dan langsung sign in seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memasuki halaman dari Assembler Studio seperti itu. Di sini ada project-project yang sudah saya buat sebelumnya, ada yang masih ada tanda blurnya, masih ada gambar blurnya ini, artinya dia belum dipublish, tapi yang sudah keluar gambarnya, misalkan ini yang Birthday Challenge, Geomall, Kimia Unsur, nah itu artinya sudah project yang sudah saya publish, seperti itu. Nah, di sini di Assembler Studio itu ada juga Bapak Ibu. Nah, AR marker itu untuk kita membuat marker kalau misalkan kita mau markernya nggak yang di sini kan ada nih ya, di sebelah kiri ini kalau Bapak Ibu perhatikan, gambarnya tuh kayak marker yang biasa gitu, AR marker yang biasa. Tapi di sebelah kanan ini bisa ada gambar yang lain. Bisa Bapak Ibu masukkan foto Bapak Ibu mungkin, atau sedang belajar apa di situ, fotosintesis, berarti silakan dimasukkan gambar daun seperti itu juga bisa gitu. Itu namanya custom marker seperti itu. Nah, kalau di pojok kiri bawah ini ada nama Bapak Ibu, karena ini adalah akun Bapak Ibu, dan kalau diklik itu akan keluar Bapak Ibu ada di plan apa gitu. Ada yang free, basic, medium, education. Nah, ini kebetulan di sini saya akunnya sudah premium, project yang saya buat ada 14. Nah, di sini juga ada AR marker yang bisa saya gunakan. Ternyata saya bisa menggunakan 2 AR marker saja, dan satu sudah saya gunakan. Ini juga saya punya kapasitas memori untuk menyimpan 3D object sebesar 200 MB dan saya sudah menggunakan sebesar 60 MB seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita balik ke project ya Bapak Ibu. Untuk membuat project yang baru, untuk membuat project yang baru kita tinggal klik tanda tambah di sini. Maka akan keluar seperti ini, preparing. Nah, sekarang kita ada di lapangan ya. Kalau Bu Anis istilahnya lapangan, ini adalah tempat kita membuat project Bapak Ibu. Ya, ini namanya adalah marker area. Ya, tempat kita untuk membuat project yang berupa kotak-kotak. Ini bisa bisa dilihat dari bawah, oh kayak gini, dilihat dari atas, oh kayak gini. Dilihat dari samping kanan, samping kiri bisa diputar-putar. Ini tanda yang ini kalau Bapak Ibu kelihatan di sini. Nah, ini ada front, artinya depannya tuh ada di sebelah sini gitu. Jadi tanda itu adalah bagian depan adalah ini, front. Dia dari depan seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita memulai membuat project kita? Nah, ini di sebelah kiri ini ada modelnya pop-up ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika kita dekatkan di sini ada paling atas ada save. Untuk nge-save program project yang kita buat. Setelah itu di sini ada 3D object. Untuk menambahkan objek 3D, ada image. Image itu untuk menambahkan dua dimensi, gambar 2 dimensi, ada teks, ada video, dan ada setting.
Oke, saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mau menambahkan objek 3D, maka Bapak Ibu tinggal klik 3D object di sini. Kita klik. Nah, seperti ini. Akan ada resend, upload 3D, custom 3D, dan ada yang memang sudah disediakan oleh assembler. Seperti itu. Ada banyak ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang memang baru bergabung, di sini biasanya ada tanda-tanda. Nah, ini dia. Misalkan ini, ada tanda mahkota, diklik bisa menempatkan objek tersebut ke dalam marker area, itu Bapak Ibu belum bisa gitu, karena memang akun Bapak Ibu masih basic, seperti itu. Jadi kita pakai yang ini aja ya, yang masih biasa aja. Kita pakai, saya di sini pakai, saya akan coba pakai street ya. Saya biasanya kalau membuat video tutorial, itu biasanya kita mulai dari alasnya seperti itu Bapak Ibu. Kita mulai alasnya pakai apa ya gitu. Oh, wah kenapa ini? There is no item here yet. Oh ini dia, loading ternyata. Nah biasanya saya paling suka menggunakan alasnya itu adalah yang ini Bapak Ibu. Grass pet burning. Nah ini, yang ini. Nanti dia Mohon maaf ya Bapak Ibu, sepertinya Bu Tika kelempar. Sebentar. Baik, saya coba ini ya, saya yang share screen ya, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Ya. Tadi kita sampai mana ya sama Bu Tika, kita coba project. Kemarin kita coba lagi yang baru. Nah, ini tadi sampai sini ya. Nah, tadi udah dijelaskan ini ada 3 dimensi objek sudah ya. Terus ini ada image, ada teks, ada video. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan 3D objek ke dalam sini, namanya marker ya. Bisa memasukkan image, bisa memasukkan teks, bisa memasukkan video. Sebentar kayaknya. Oke. Oh, alasnya udah cukup saya rasa. Nah, berikutnya misalnya saya akan menambahkan misalnya Bu Tika, di sini ada. Bu Tika, mohon maaf tadi kan Bu Tika kelempar ya. Terus ya. Coba Bu Tika share screen lagi. Aku ternyata terlempar, aku nggak merasa terlempar. Iya. Kacau. Iya, tadi kelempar, makanya saya yang share screen. Coba Bu Tika share screen lagi ya. Oh ya, maaf. Tadi sampai mana ya, Bu? Tadi sampai mau ke depan sama ke belakang kalau nggak salah objek yang iya. 2 dimensi. Benar-benar nggak terasa kalau terlempar loh saya. Nggak merasakan sakit. Yuk, silakan Bu, lanjut. Oke. Apakah saya sudah share screen lagi, Bu? Sudah, Bu. Udah kelihatan share screen? Ya, sudah Bu Tika. Silakan melanjutkan.
silahkan melanjutkan. Baik. Bu Ari, kelihatan ya Bu Ari? Kelihatan Ibu, kelihatan. Baik, setelah itu biasanya saya untuk biasanya kalau saya menunjukkannya ke anak-anak ya, karena anak-anak itu sukanya dinosaurus, maka oke, saya di sini juga menambahkan dino gitu. Nanti dinonya akan dibuat interaktifnya sama Bu Linda ya Bapak Ibu gitu. Saya hanya menambahkan, saya hanya dan kiri save. Saya suka yang bisa menambahkan apapun yang Bapak Ibu suka gitu. Kita coba-coba dulu ya Bapak Ibu. Oke, ini sedang placing ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Dia sudah ada di sini. Nah, tapi karena dia sudah ada alas, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya kakinya dinosaurusnya ini seperti tenggelam kayak gitu. Maka kita naikkan sedikit. Nah, itu kan kelihatan kukunya kan? Kita besarkan, kita perhatikan lagi baik-baik. Oh, dia udah pas. Ya sudah cukup. Kayak gitu. Nah, itu cara meletakkan objek 3D. Jadi ada 2 objek 3D yang saya letakkan di sini, yaitu alasnya dan dinosaurusnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya di sini saya ada 3D object, ada image. Image itu apa sih? Image itu adalah gambar 2 dimensi yang kita tambahkan pada project kita. Misalnya apa? Ini misalnya di sini. Nah, karena dia dinosaurus, mungkin di sini saya bisa tambahkan mountain ya. Di sini ada banyak nih Bapak Ibu, station di animal, background, seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau bikin kelas, biasanya pakai background gitu. Nah, ini karena saya pakainya dinosaurus, kita pakai mountain saja ya, mountain, gunung. Tuh kan, there is no item here. Oke, nih ada ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini ada, ini gambarnya 2 dimensi. Jadi ketika Bapak Ibu lihat nanti, misalkan saya mau pakai forest 1 ya Bapak Ibu, kita klik di sini forest 1. Kita harus sabar nih kalau sudah mainnya di studio karena ini online gitu. Nah, itu kita harus sabar. Nah, ini di sini sepertinya sudah ada karena di sini image name ya. Nah, itu kita scale saja, Bentar. Kita scale saja. Nah, kita besarkan. Nah, ini Bapak Ibu. Kita pindahkan ke atas. Ya. Nah, ini bedanya kalau dia objek 3D sama objek 2 dimensi. Ketika diputar-putar, ini sebentar. Nah, kalau objek 3D-nya kelihatan ya, gitu. Objek 3D-nya kelihatan, kalau objek 2 dimensinya ya 2 dimensi gitu. Dia hanya tipis gitu aja, ya. Nah, ini kalau ini karena dia kan menabrak dinosaurusnya, makanya saya ini dimundurkan saja ya. Oke, ini kita mundurkan sampai ke belakang. Nah, ini misalkan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Ini kalau ternyata menurut Bapak Ibu kurang besar, mau dibesarkan lagi boleh, silakan. Oke, misalkan seperti ini. Sengaja ditabrakkan ke bawahnya, ya nggak apa-apa juga. Sengaja dikedepankan, misal dengan marker area, nggak apa-apa juga. Seperti itu. Nggak ada yang benar dan salah ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat project gitu. Yang penting Bapak Ibu membuat project adalah ya ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan 3D object sudah, image sudah, sekarang kita coba teks. Teks itu biasanya untuk memberikan judul Bapak Ibu.
untuk memberikan judul di Bapak Ibu. Misalkan kalau identitas tuh supaya tahu ini projectnya siapa. Nah, misalkan di sini saya mau memberi judul, judulnya adalah dinosaurus seperti itu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Dinosaurus. Nah, misalkan seperti itu. Ini fontnya bisa diubah-ubah, hanya sebatas ini ya Bapak Ibu. Nah, ini di font. Nah, ini Bapak Ibu bisa ubah-ubah gitu. Termasuk warnanya juga Bapak Ibu bisa ubah gitu. Jadi di sini kita place dulu. Oke. Nah, nggak kelihatan ya Bapak Ibu tulisannya? Oke, kita ke ataskan supaya kelihatan. Nah, kayaknya judulnya nggak pas deh Bu Tika kalau di situ. Oke, nggak apa-apa. Judulnya di mana enaknya? Enaknya di depan. Ya, kita bawa ke depan. Nah, sekali lagi kalau mau mindah, nah ini kan kita, jadi kuning semuanya ya. Takutnya kalau jadi kuning semuanya nanti dia indahnya nggak beraturan. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar mau ke depan, ya silakan gitu kan. Nah, kemudian udah pas di tengah, udah pas, nggak apa-apa di situ aja. Tapi sepertinya kurang ke bawah ya, silakan dikebawahkan. Seperti itu. Scale atau di sini Bapak Ibu. Di sini di pojok kanan ini ada keterangan hurufnya, colornya Bapak Ibu juga bisa ganti. Misalkan colornya saya mau ganti warna merah misalkan. Nah, jangan lupa di apply. Kayak gitu. Nah, berubah kan ya Bapak Ibu warnanya. Nah, di sini size-nya 4, terlalu besar Bu. Oke, kita ganti berapa? 3, boleh, nggak apa-apa. Suka-suka ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, ini masih terlalu ke atas. Ya, nggak apa-apa, kita turunkan. Nah, misalkan seperti ini. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu boleh dikreasikan sendiri. Warnanya terlalu gonjreng, Bu. Boleh diganti yang gelap? Boleh, nggak apa-apa. Nanti bisa di sini ya, diklik di hurufnya, terus nanti di bagian color bisa diubah-ubah. Bapak Ibu bisa ubah jadi warna apa saja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah ini dia, video. Oke. Apakah saya terlalu cepat Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan, Bu? Ada Bu Tika. Ini ada beberapa. Belum ada? Ada Bu. Oke, kita ada ke Bu Tika. video ya. Saya selesaikan dulu di sini. Jadi 3D object Bu sudah. Tika. Saya memasukkan dinosaurus yang berupa judul dari proyeknya. Ya, Ibu. Bu Tika. Atasan Bapak Ibu. Oh. Bu ya, Tika. Apa, nah, ini ada yang nanya ya. Bu. Mungkin Bu Tika pelan-pelan kali ya. Bu Tika cepet banget. Yang lain pada bingung. Oh, sorry. Nah, terus keasikan sendiri belum direkam Bu Linda. Gini Bu Tika ada yang nanya. Tadi kebetulan kan karena Bu Tikanya kelempar ya. Ini peletakan permadani itu masih belum paham gitu. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Apa ada lagi Bu selain peletakan permadani? Udah, baru itu aja. Baru itu aja, oke. Baik. Nah Bapak Ibu, saya share screen lagi. Sudah terlihat share screen saya Bapak Ibu? Belum Bu Tika. Belum ya? Oke, nah, nih, baru, lagi baru. OTW. Ya, sudah. Ya, oke. Oke, jadi kalau misalkan kita mau, tadi ya saya mau mengulang meletakkan permadani itu ya. Jadi ini misalkan saya hapus dulu. Cara hapusnya, misalkan ternyata kita, ya aku nggak mau deh yang ini objeknya nggak mau. Saya hapus saja, caranya diklik di objek yang mau kita hapus. Terus di sini ada move, rotate, scale, dan more. Nah, di bagian more itu Bapak Ibu ada duplicate, ada mirror, ada copy to, dan ada delete. Jadi Bapak Ibu tinggal delete saja. Misalkan seperti ini. Jadi permadaninya nanti hilang, kayak gitu. Nah, saya ulang ya Bapak Ibu untuk memasukkan
permadaninya gitu ya, permadani rumputnya ya. Saya nyebutnya rumput sih itu. Jadi kita lari ke 3D object. Kita klik 3D objeknya. Kita back ya, itu tadi ke Dino, maka kita back. Kita lari ke di bagian ini Bapak Ibu, street ya, di bagian jalan. Di bagian jalan kita klik. Cari yang Bapak Ibu boleh yang mana saja ya, nggak harus sama dengan saya. Saya sukanya yang ini, rumput hijau itu. Nah, ini dia. Nah, ketika dilihat dari atas, itu kan agak lucu ya kalau rumput hijaunya tuh kotak kecil gitu. Makanya kenapa tadi saya luaskan. Nah, di sini cara meluaskannya, cara melebarkannya adalah dengan ada bagian kanan, ini adalah move, rotate, scale. Move itu artinya memindahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Rotate itu artinya memutar. Scale itu artinya membesar, mengecilkan, seperti itu. Jadi karena kita mau besarkan, maka kita scale. Nah, kita scale, keluar tanda merah di situ, kita bawa sampai tanda merahnya berubah jadi kuning. Nah, kita scale, kita perbesar sampai ukuran yang kita mau. Saya biasanya sukanya penuh, seukuran marker area, kayak gitu. Nah, pada saat dilihat ternyata gelap nih, terlalu tinggi nih rumputnya, terlalu di atas. Harusnya kan dia pas di marker area. Ya, kita tinggal diklik itu rumputnya, kemudian kita, nah, tanda panah ke atas ke bawah ini kita ubah warnanya, tadinya di kuning, terus kita bawa ke bawah, kayak gitu. Sampai dia pas di marker area. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apakah sudah jelas untuk penempatan permadaninya? Sama yang lain juga seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, ukurannya kurang pas, dibesar kecilkan. Ukurannya kegedean, dikecilkan. Tempatnya kurang ke kanan, cara ini panah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, sampai dia keluar warna merah. Merah itu ke kanan, ke kiri, hijau itu ke atas, ke bawah, dan biru itu ke depan, ke belakang. Dan ketika Bapak Ibu mau memindahkan ke kanan, ke kiri, pastikan panah kanan kirinya itu berubah jadi kuning, baru Bapak Ibu geser. Kayak gitu. Dia akan berubah, dia akan berpindah, seperti itu. Kalau rotate ini buat apa sih Bu Tika? Rotate itu untuk berputar. Nah, di sini warnanya sama ya. Berputarnya ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru. Nah, kalau berputar, kita putar saja. Yang hijau ini kita putar, nah seperti ini. Jadi kepalanya yang tadinya di depan, dia berubah menjadi ke kanan, gitu kan. Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat Bu Itu Tika. fungsi rotate ya. Itu fungsi rotate untuk memutar objek yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu tempatkan, gitu. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Oke, saya akan jelaskan yang video ya. Teks sudah. Oh, yang annotation teks. Ya, saya jelaskan yang annotation tadi ya. Jadi di teks itu selain 3D teks, 3D teks itu biasanya untuk membuat judul. Di sini juga ada annotation. Annotation itu biasanya untuk penjelasan Bapak Ibu. Gitu. Misalkan di sini kita tulis Ankylosaurus, nama dia kan jenis dinosaurus yang jenisnya Ankylosaurus series. Nah, ada lingkarannya karena dia yang mau dijelaskan tuh objeknya adalah dinosaurus. Nah, dinosaurusnya tuh apa sih gitu. Oke. Nah, ini kan jadi ketika Bapak Ibu klik di sini, bukan klik sih. Ada angkanya di sini. Angkanya kita inikan dulu ya. Angkanya kita paskan dulu supaya ada di dekat dinosaurusnya. Nah, ini udah pas ya sepertinya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau ubah warnanya, karena ini warnanya nyaru ya,
maka Bapak Ibu tinggal klik di bagian warna, Bapak Ibu mau ubah warna apa, seperti itu. Jangan lupa apply. Nah, warnanya akan berubah jadi merah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah teksnya sudah selesai, tadi ada 3D dan ada annotation. Berikutnya ada video Bapak Ibu. Ini suaranya bisa dimasukkan ya ke dalam sini. Caranya gimana? Nah, Bapak Ibu cara YouTube Bapak Ibu. Jadi kita harus buka dulu YouTube. Kita cari sumber dulu ya. Misalkan kita mau cari nah, ini dia, Ankylosaurus song. Nah, misalkan yang ini ya Bapak Ibu. Ini misalkan yang ini. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Search for Ping Pong on YouTube. Oke, kita pakai yang ini ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal mengkopikan saja ini link yang di atas, kita copy, terus kita balik lagi ke Assembler Studio, terus kita klik video. Nah, kita masukkan link YouTube-nya di sini. Kita masukkan. Tinggal kita pastekan di situ. Nah, kalau Bapak Ibu mau masuk dari awal itu sudah ada lagunya, maka kita itu. Nah, ini kan kelihatan ya, videonya kelihatan. Nah, kita scale. Kalau Bapak Ibu ternyata pengen kelihatan videonya, kita scale, kita besarkan saja nggak apa-apa. Nah, kita besarkan. Oke. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nggak pengen videonya kelihatan, cuma pengen suaranya aja, ya silahkan di sini diubah size-nya jadi 0. Seperti itu. Nanti videonya jadi tidak terlihat. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat sama-sama ya proyeknya seperti apa. Pakai ini ya Bapak Ibu, tanda mata di kanan atas, di sebelahnya publish. Kita lihat ya. Ini lama nih kalau mau, nah kan. Oke. Mudah-mudahan terlihat. Oke, kita. Search for Ping Pong on YouTube. Ya, Bapak Ibu dengarkan suaranya? Karena tadi di awal saya klik apa tempatkannya adalah auto play kayak gitu. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika nah, di annotation itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita klik annotation-nya yang tadi di warna merah, itu akan keluar Ankylosaurus seperti itu. Oke. Cukup ya Bapak Ibu. Oke, saya close. Oke. Gitu. Jadi annotation itu untuk memberikan penjelasan gitu. Jadi tadi ketika diklik pada saat play itu diklik, maka di situ ada keluar penjelasannya bahwa itu adalah Ankylosaurus. Oke, terakhir di bagian pojok sini, di bagian pojok kiri, itu ada setting. Setting itu untuk reset kamera, show or hide grid. Itu jadi kotak-kotak ini namanya grid Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu klik, nah ini nggak kelihatan. Kalau Bapak Ibu mau nggak kelihatan, diklik saja. Tapi kalau saya nggak bisa kalau nggak kelihatan. Jadi saya nggak pernah menyembunyikan kotak-kotak ini, gitu. Nah ini yang di pojok ini, yang di pojok sini yang berupa warna, ini adalah untuk mengganti warna dari background kita. Gitu. Jadi background kita itu kan secara
awalan kan putih gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa ganti warnanya dengan warna yang kita suka. Misalkan warna apa? Kuning, boleh. Hijau, boleh. Ini misal. Nah, seperti ini. Waduh, gonjreng sekali. Gitu. Sesuai sama yang Bapak Ibu suka pokoknya. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Diselesai Bu Ari, dipersilahkan. Bapak Ibu jika ada pertanyaan, Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan. Ini mungkin karena memang waktunya harus lebih lama ya Bapak Ibu ya. Karena memang menjelaskan dengan waktu yang sesingkat ini mungkin agak bingung gitu. Mungkin ada pertanyaan di Bapak Ibu terkait yang tadi Bu Tika sudah jelaskan, karena memang kita waktunya sedikit karena ini mau dilanjutkan lagi oleh Ibu Linda. Ya. Mungkin nanti bisa nyambung di grup kali ya, kalau misalkan sambil nanya-nanya bisa nyambung di grup gitu. Bapak Ibu kan juga sudah join di grup-grup kecil gitu kan. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau buka, istilah kita bilangnya buka warung ya, silahkan buka Bapak Ibu ya, misalnya, ayo Bu, siapa Bu Tika atau Bu Linda, ada Bu Anis, Bu Samini atau dengan saya, boleh share aja nanti biar teman-teman masuk, kita saling belajar bersama ya, begitu ya Bu Tika ya. Iya. Baik deh. Berarti sesi Bu Tika berakhir di sini ya, Bu Tika ya? Iya, baik. Terima kasih Bu Ari. Bu Tika mungkin ada kata-kata ini penutup? Iya, Bapak Ibu sekali lagi seru sih nguliknya. Jadi Bapak Ibu silahkan dicoba buat aja apapun gitu. Tujuannya adalah untuk biasanya kita memakai itu untuk membuat media pembelajaran, terutama saya pribadi kan guru kimia ya, saya suka kesulitan gitu untuk menghadirkan yang goib-goib gitu seperti atom atau molekul gitu kan. Nah, ketika ada bahannya di lab mungkin saya terbantu gitu, tapi ketika pandemi seperti ini maka assembler sangat membantu sekali gitu Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang salah untuk project Bapak Ibu, nggak ada yang nggak bagus, nggak gitu Bapak Ibu. Jadi pede aja sama project Bapak Ibu karena pasti yang akan menikmati adalah anak-anak Bapak Ibu. Gitu, Ari. Asal jangan makhluk. Oke, ada Bu Juli nih. Bu Juli bergabung. Selamat bergabung, Bunda. Baik, terima kasih Buka atas penjelasannya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesi selanjutnya dengan Bu Tika. Mohon maaf, Bu Linda. Bu Linda akan melanjutkan tadi penjelasannya dengan interactivity. Baik Bu Linda, silakan. Ya, terima kasih Bu Ari. Alhamdulillah nih langsung ngebut ya sama saya, dan Bapak Ibu mohon maaf ketika nanti saya berbicara mungkin agak cepat karena memang asik ya, seperti tadi Bu Tika, seru karena kalau udah ngulik-ngulik ini jadi lupa kalau kita tuh ternyata lagi ngejelasin gitu ya. Betul. Tapi nanti insya Allah ini saya sudah rekam, semoga saja nanti bisa saya share di grup ya. Jadi nanti saya convert dulu karena ini saya sepertinya biasanya size-nya agak besar ya kalau direkamnya rekam manual soalnya. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Tadi kalau sama Bu Tika itu buatnya apa ya? Tadi dinosaurus itu kesenangan anak saya loh Bu Tika. Nah, kalau sekarang sama saya juga. Kalau saya sekarang sukanya main di ini nih, di kitchen. Nah, saya sukanya mainnya di dapur. Jadi kalau tadi kita sudah bermain-main di hutan ya Bapak Ibu. Nah, dengan saya ini saya sudah buat. Nah, kenapa sih kok saya nggak buat dari awal? Karena tadi untuk penempatan objek, alhamdulillah tadi sudah sama Ibu Tika ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu untuk penempatan objek nanti bisa belajar, dan saya pasti yakin Bapak Ibu bisa karena terbiasa. Karena saya pun sama seperti Bapak Ibu masih proses belajar. Nah, baik Bapak Ibu. Yang paling penting adalah tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Tika, kita harus kenali dulu objeknya ya, untuk supaya kita bisa tahu nih objek-objek apa saja. Nah, kita kenali dulu objeknya. Baik Bapak Ibu, di sini saya bahkan interactivity. Nah, apa sih interactivity ini? Nah, interactivity ini Bapak Ibu supaya nanti kita akan menambahkan seperti misalnya contoh ya Bapak Ibu, ini ada buah. Buah di sini nanti bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita.
Seperti itu ya. Nah, caranya kita bisa langsung menambahkan ketika kita mengklik, mengtap buah ini bisa langsung bergerak atau kita bisa tambahkan trigger seperti ini. Nah, saya sudah menambahkan di sini menuliskan mengelompokkan nih Bapak Ibu. Di sini ada sayur dan juga buah. Jadi, nanti ketika saya mengklik contohnya sayur, maka saya ingin sekali sayur ini nih di sini ada 2 buah sayur ya, ada kol dan juga jagung. Saya ingin kol sama jagung ini naik. Ya, jadi anak-anak tahu nih, oh yang namanya kol ini ternyata sayur, yang namanya jagung ini juga sayur. Lalu ketika saya mengklik buah, maka stroberi dan juga pir ini juga akan naik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan mulai. Nah, di sini namanya trigger ya Bapak Ibu. Saya sudah menambahkan sayur dan Bapak kita akan klik sayur. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada namanya add interactivity. Oke, kita akan tambahkan. Nah, untuk add interactivity ini Bapak Ibu, di sini kita bisa menambahkan bisa move. Kalau move itu bisa ke depan, bisa ke belakang. Ini bisa disesuaikan pergerakannya seperti yang Bapak Ibu inginkan. Bahkan bisa custom. Ya, ini untuk saat ini kita akan belajar yang menurut saya ini mudah. Ya, saya ingin si pir ini naik. Jadi setelah kita klik move, kita pilih sayur, pilih up. Mohon maaf, pilih up, maka si pir nanti akan naik. Setelah naik, yang naik itu apa? Nah, di sini kan sayur ya Bapak Ibu. Targetnya yang naik itu karena yang sayur di sini apa nih? Saya ingin pilih kol ya. Atau jagung deh, jagung dulu. Berarti corn ya. Jaraknya berapa? Ini jaraknya Bapak Ibu. Jaraknya di sini saya hanya 5 saja untuk jaraknya supaya tidak terlalu tinggi. Nah, untuk waktunya kita akan tambahkan di sini 0. Waktu mulainya ketika kita klik dia langsung naik. Durasinya berapa? Saya butuh 2 detik saja. Nah, setelah selesai kita apply oke. Nah, setelah dia naik, jagung ini naik, saya ingin si jagung ini berputar-putar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya ingin si jagung ini berputar di atas. Kita tambahkan lagi add new action. Add new action dan kita klik rotate. Nah, rotate-nya kemana? Mau dia berputarnya mau ke depan, belakang, ini disesuaikan dengan kemauan Bapak Ibu. Saya ingin berputarnya ke kanan dan ke kiri. Seperti itu. Saya pilihnya ini. Nah, tadi kita pilih corn ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu berapa derajat? Saya mau 360. Nah, waktunya kapan? Apakah dia akan naik sambil dia berputar atau hanya di atas saja berputarnya? Kalau ketika naik dia langsung berputar berarti dari sini start time-nya. Nah, durasinya 2 ya. Kalau mau di atas saja bagaimana? Nah, kalau tadi start time-nya itu di 2, berarti di sini kita buatnya di 2 detik. Berarti ini muternya hanya di atas saja. Kita coba ya Bapak Ibu. Kita akan coba. Jangan lupa sudah melakukan hal apapun harus disimpan nih Bapak Ibu ya. Baik. Kita akan coba. Seperti ini. Kita klik sayur. Nah, seperti ini. Nah, jadi tadi saya mau si jagung ini naik. Jadi dia berputarnya di atas. Bisa juga dari bawah sampai ke atas dia berputar-putar. Nah, tapi saya ingin dia berputarnya hanya di atas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berarti berhasil ya. Nah, masa kalau udah turun dia nggak mau naik. Nah, sekarang kita akan tambahkan. Tetap masih add activity, lalu add new action. Nah, kita akan pilih move lagi. Supaya setelah dia naik dia tuh. Lalu kita targetnya yaitu corn. Lalu kita pilih 5 waktunya tadi. Nah, start time-nya kapan? Nah, tadi kan 2 ya Bapak Ibu, berarti kita mulainya di 4, di durasinya juga 2. Ini kita pilih 4,1. 4,1 itu dari mana? Ini ya Bapak Ibu, durasinya. Dari 2, 2, 4. Ini supaya dia agak ada jeda. Kita coba ya Bapak Ibu. Kita akan coba play. Apakah dia turun?
pilih sayur. Nah, dia putar-putar-putar, lalu turun. Nah, seperti itu. Itu namanya interactivity ya Bapak Ibu. Itu baru satu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Juga sama Bapak Ibu untuk menerapkan ke peer, lalu ke yang call juga sama seperti tadi halnya. Saya akan coba untuk yang peer ya Bapak Ibu. Nah, kita akan pilih buah, triggernya sama buah, lalu add interactivity, lalu kita pilih basic animation-nya yang move, lalu setelah itu saya ingin up, lalu kita pilih buahnya buah pear. Lalu jaraknya sama seperti tadi 5. Untuk waktunya di sini durasinya supaya lebih smooth ya, lebih durasi 2 detik. Nah, lalu setelah naik, saya ingin berputar di atas. Berputarnya boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tapi biasanya karena bentuknya itu bulat, jadi dia tidak terlalu terlihat biasanya perputarannya Bapak Ibu. Jadi kalaupun tidak diberikan trigger berputar juga tidak apa-apa. Kita coba ya. Untuk yang buah kita naikkan dulu. Kita pilih buah. Sorry, tadi saya nggak pilih berarti ini. Oke, berarti tadi yang berputarnya buahnya belum saya ubah. Ya, berarti ini, oh iya, masih buah yang berputarnya harusnya tadi pear. Ya, mohon maaf, kita coba apply. Kita pilih, nah seperti itu Bapak Ibu. Nah, dia berputar. Kita akan tambahkan lagi nih. Oh, di sini tadi saya mulainya berarti berputarnya di atas aja. Lalu saya ingin menambahkan dia untuk turun. Turun, di sini pilih pear, lalu pilihnya sama. Untuk mulainya 4,1, durasinya juga 2. Nah, kita akan mulai. Akan coba untuk buah. Kita akan pilih. Nah, mutar. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah menambahkan interactivity untuk sayur dan juga buahnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kayaknya masih pada yang bingung ya. Masih bingung ya? Karena Baru masuk ya tadi. terlalu cepat ya. Oke, baik. Saya akan ulangi untuk yang ini ya Bapak Ibu ya, untuk cabbage dan juga untuk strawberry. Saya akan buktikan satu lagi. Baik, kita akan klik sayur ya Bapak Ibu. Setelah itu kita pilih view interactivity. Kalau tadi kita sudah pilih jagung ya Bapak Ibu, saya ingin menambahkan kol untuk dia naik juga sama. Jadi ketika kita pilih sayur, dia bisa bersamaan untuk waktunya atau bisa berbeda. Itu silahkan disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu ya. Kalau saya ingin sama saja deh gitu ya. Kita klik add new kembali. Lalu kita pilih move. Setelah itu kita pilih up karena saya ingin dia naik. Lalu untuk targetnya apa? Kalau tadi kan sayur itu jagung. Nah, sekarang saya ingin menambahkan yang kedua yaitu red cabbage ya. Saya tambahkan. Lalu untuk waktunya 5. Seperti tadi, start time-nya 0. Lalu 2 detik. Kita apply. Selanjutnya, ketika dia setelah naik, ini kan move naik ya Bapak Ibu. Nah, lalu di atas kita mau berputar, kita akan rotate. Berputarnya biasanya kalau untuk bentuknya bulat nggak terlalu terlihat, tapi kita coba ya. Red cabbage, caranya sama seperti tadi. Lalu ininya juga sama, 2. Ininya juga 2. Kita apply. Selanjutnya, kita akan turunkan. Kita pilih move, lalu dia down, lalu red cabbage
durasinya sama 5, jaraknya maksudnya. Nah, ini 4,1, durasinya tetap 2. Apply. Kita coba ya Bapak Ibu. Jika ada yang masih bingung, nanti bisa lihat kembali di rekamannya. Nah, kita pilih tadi sayur ya, kita coba. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Wah, alhamdulillah terlihat. Nah, seperti itu untuk add interactivity yang sayur. Sekarang kita akan tambahkan yang strawberry. Tadi kita pilihnya di buah ya Bapak Ibu. Kita view interactivity, lalu kita add new action, lalu basic animation-nya yang move, lalu kita pilih up. Selanjutnya kita akan pilih strawberry, lalu jaraknya 5, ini I, lalu setelah itu saya ingin dia berputar, buahnya strawberry, putarnya 360, waktunya 2, di menit kedua, ininya juga menit kedua. Kita apply, setelah itu dia turun kembali, move, down, lalu strawberry, jaraknya di sini sama seperti tadi 5. Untuk start time-nya 4,1, durasinya tetap 2 detik. Apply. Coba ya Bapak Ibu. Kita akan coba. Kita akan pilih sayur. Nah, kita klik sayur, dia naik, lalu turun. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan pilih buah. Nah, dia naik, berputar, lalu turun. Seperti itu Bapak Ibu, ketika kita ingin menambahkan interactivity. Semoga sudah semakin jelas ya Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan dari Pak Zain. Untuk pengaturan durasi, waktu gimana? Masih belum mengerti. Oke, baik. Terima kasih Bu, Bapak atas pertanyaannya. Untuk pilihan durasi, ini disesuaikan dengan keinginan kita Bapak Ibu. Di sini tidak ada benar, tidak ada. Kalau untuk durasi, mau lama berarti kita tambahkan. Yang ini ya, saya ulangi. Nah, yang ini ya durasinya. Nah, kalau durasi kalau semakin dia lama, ya berarti durasinya di sini Bapak Ibu tambahkan. Tapi kalau mau cepat, ya saya sih biasanya hanya 1 atau 2 detik saja. Seperti itu. Kalau mau lebih lama lagi silahkan. Jadi di sini tidak ada aturan baku ya. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti bisa explore sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Seperti itu. Seperti itu Bu Ari. Ada lagi pertanyaan? Langsung praktek ya Bu Linda. Betul. Nah ini ada nih Pak Huda. Untuk proyeknya jika sudah jadi, cara publish ke siswanya bagaimana Bu? Bisa publish di luar aplikasi Assembler, misalnya di PPT, atau diekspor dalam bentuk video kah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, biasanya ada beberapa cara ya Bapak Ibu untuk kita bisa memberikan ke peserta didik. Nah, kalau kita peserta didik ketika PJJ atau mungkin kita berikan proyek di rumah, kita bisa. Nah, saya oke, nanti itu dipublish ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu karena nanti itu ada hubungannya di publish ini supaya saya tidak 2-3 kali menjelaskan ya Bu Ari ya. Nanti yang terakhir langsung saya jelaskan. Selain itu ada lagi Bu Ari? Nah, tadi dari Pak Zain, apa bedanya sama distance? Bedanya sama distance. Jarak ya? Iya, kalau distance ini jarak ya. Kalau ini jarak. Jadi kalau misalnya tadi kan 10 ya di awal ya jaraknya. Kalau 10 kita coba ya. Kalau 10 ini dia biasanya lebih tinggi. Ya, ini yang down. Kita yang naik dulu deh. Kita yang naik. Jadi biar bisa kelihatan. Nah, yang ini. Distance-nya saya tambahin 10 nih ya. Jadi jarak naiknya Bapak Ibu. Ini yang up ya. Saya coba ya. Ini yang peer. Nah, beda ya.
jarak naiknya kalau di distance itu. Kalau yang 10 dia otomatis lebih tinggi gitu. Ada lagi Bu Ari? Sudah, Bu. Mungkin bisa dilanjutkan materinya. Baik, saya akan lanjutkan. Ya, terima kasih Bu Ari. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini saya semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, sepertinya untuk kali ini Bapak Ibu, karena memang kita belajarnya supaya tidak bingung ya Bu Ari ya. Jadi memang saya tidak akan menjelaskan untuk yang lebih lanjut karena di sini ada banyak sekali nih untuk interactivity ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita klik, nah di sini kan ada banyak ya, ada move, lalu ada hide visibility-nya, ada show, ada jump, ada switch scenes, ada open URL, video control. Nah, untuk ini saya nanti akan ada pelatihan yang kelanjutan. Seperti itu ya Bu Ari ya, supaya Ya, Bapak Ibu di sini tidak bingung gitu ya. Jadi kita belajarnya sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit gitu ya. Jadi kita belajarnya sedikit-sedikit dulu, pelan-pelan saja, tidak perlu banyak-banyak, karena khawatirnya ketika nanti kita terlalu banyak informasi yang kita dapat, nanti yang ada jadinya bingung ya Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini saya hanya ingin menjelaskan untuk yang ini saja terlebih dahulu, untuk move, rotate, dan ini hanya basic animation dulu. Untuk visibility, hide and show, jump up, switch scenes, open URL, sama media, video control, ini nanti akan kita berikan di pelatihan-pelatihan yang berikutnya. Seperti itu. Nah, sekarang saya langsung saja nih Bu Ari, bagaimana sih caranya untuk mempublish ya, untuk mempublish. Dan di sini juga ada nih Bapak Ibu, ini object list. Nah, apa sih kegunaannya object list? Nah, nanti Bapak Ibu ya. Yang penting sekarang Bapak Ibu bisa menambahkan interactivity terlebih dahulu. Itu sudah cukup. Ya, karena memang kita sama-sama masih pemula, kita sama-sama masih belajar, jadi cukup ini saja. Seperti itu. Karena di interactivity ini pun nanti ini bisa banyak sekali yang kita bisa explore. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya saya langsung saja Bapak Ibu, kita akan publish ya. Kita akan publish. Nah, tapi supaya si thumbnail-nya ini ada gambarnya, kita juga bisa memfoto atau mengcapture-nya thumbnail-nya. Kita akan klik capture. Nah, kita akan klik nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bawah sini, jadi dia ada foto untuk thumbnail-nya. Nah, di sini untuk publish bagaimana? Ini kita simpan dulu. Setelah itu kita klik publish ya Bapak Ibu. Kita klik publish yang ini. Nah, project description-nya apa? Di sini mengenal nama buah dan sayur. Itu. Lalu jangan lupa di sini kita akan tambahkan wallpaper. Nah, saya akan capture lagi sama seperti tadi. Kalau tadi yang di sini ini yang pertama capture pertama itu untuk scenes. Kalau yang kedua ini buat yang di wallpaper awal, tampilan awal. Kita klik capture. Nah, tampilannya di sini. Lalu kita set public ya Bapak Ibu. Kita kategorinya jangan lupa saya pilih edukasi, submit. Nah, baru kita publish. Nah, Bapak Ibu, di sini banyak sekali nih tampilannya Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti kita bisa berikan ke peserta didik kita. Kita bisa berikan berupa web. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita tinggal copy link saja. Oke, lalu kita bisa pastekan ke WhatsApp apabila peserta didik kita mau melihatnya di rumah, di handphone. Atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan generate QR marker. Nah, kita download QR-nya. Setelah kita download, Bapak Ibu bisa juga nih. Nah, tinggal di-scan saja. Kita berikan ke peserta didik ketika peserta didik kita di rumah. Nah, nanti peserta didik kita kan sudah download ya Bapak Ibu ya, untuk yang Assembler Edu yang di aplikasi. Nah, nanti tinggal peserta didik kita scan. Tuh. Jadi sampai di situ Bapak Ibu untuk ke peserta didik. Nah, tapi biasanya karena saya sekarang sudah mulai PTM ya Bapak Ibu, saya biasanya menggunakan anak-anak di layar gitu ya, menggunakan proyektor di kelas, di depan kelas. Jadi anak-anak tetap kita yang memainkan di sini, nah, tapi anak-anak melihatnya.
Seperti itu, ini menjawab pertanyaan tadi juga ya Bu Ari ya? Iya, betul. Pertanyaan tadi juga gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau di kolom chat sih sudah tidak ada, Bu. Sudah tidak ada. Sebenarnya banyak nih dari Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Tapi mungkin ya karena ini baru awal, ya agak sedikit kebingungan juga mau nanya apa mungkin ya. Nanti setelah praktek ya Bu Ari ya, nanti Iya, ketika betul. sudah praktek baru kita tahu nih ada kesulitan-kesulitan apa, insya Allah kita para di sini kita bisa sharing ya, nanti via WA group juga bisa ya Bu Ari ya. Betul. Atau mungkin tadi seperti yang udah disampaikan, kita buka warung bareng-bareng juga boleh ya. Wih, keren banget. Ini Bu Sri Mulyani nih, Bu. Ya, Masih silakan, menyimak dan mencoba membuat. Nice. Oke, Bu Sri. Bu Sri ini juga teman saya nih, hebat. Oh, Beliau gitu. juga hebat. Sudah malah lebih dulu nih di Assembler. Pastinya lebih Oh. keren ininya. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu di sini ya. Betul, betul. Kita juga masih belajar kok di sini. Ya, betul. Kita juga masih belajar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu Ari, berarti kita sudah cukupkan untuk materi hari ini ya, Bu Ari. Baik, baik. Terima kasih Bu Linda untuk paparannya pada siang hari ini. Jadi gini loh Bapak Ibu, jangan misalnya kita lihat tadi, oh ya sulit ternyata nih Bapak Ibu jangan langsung langsung mundur duluan nih, karena ternyata karena Bapak Ibu belum mencoba, ini tuh karena hal yang baru. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu coba dulu, dipraktekin pelan-pelan. Nah, nanti kita akan buka kelas-kelas lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengundang, tadi saya bilang ada Bu Samini, ada Bu Anis, Bu Linda, Bu Tika, dan saya share aja di grup. Nih gimana nih Bu, atau colek, japri juga boleh, silahkan. Nah, kita nanti sama-sama belajar seperti itu ya. Jadi jangan langsung mundur, oh ngeliat nih kayak susah. Nah, jangan inilah ya, tetap semangat seperti Ya, itu. betul Bu Ari ya. Karena kita kan nggak pernah tahu kalau susah atau mudahnya kalau nggak kita coba ya. Betul. Jadi juga bisa karena terbiasa nih Bu Ari. Saya pun juga pas awal untuk menempatkan kursor aja gitu ya, tadi penempatan awal aja, aduh sampai kayak bingung. Ini gimana sih? Benar. Tapi ya itu dia, saya karena penasaran, jadi ngulik sendiri nih. Saya kulik-kulik, oh ternyata tuh ini gini, ya itu sih. Jadi dipelajari sendiri, kita bisa karena terbiasa sih Bapak Ibu. Jadi pelajari satu persatu. Gitu saya yakin, saya percaya Bapak Ibu di sini semuanya udah punya modal ya Bu Ari ya. Punya modal kemauan yang kuat. Nah, kalau sudah punya modal kemauan yang kuat, saya yakin, saya percaya Bapak Ibu yang di sini juga semuanya pasti bisa melakukannya. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu. Baik, berarti saya tutup ya, Bu Linda ya. Bu Ari, ya silakan Bu Ari. Sebelumnya Bu Ari, saya mohon maaf dulu nih kepada Bapak Ibu yang tadi mohon maaf mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat atau mungkin ada hal-hal yang memang belum dipahami. Yuk kita sama-sama belajar nanti via WA group. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Ya, baik Bapak Ibu, sekian penjelasan ya dari dua narasumber hebat kita pada siang hari ini. Ya, semoga nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu luang, Bapak Ibu bisa coba di rumah dan bisa colek kita di grup boleh, supaya kita semua bisa bareng-bareng belajar. Karena terus terang kami pun di sini masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu mau foto bersama kah? Boleh saya tutup dulu ya. Boleh sih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan pada hari ini. Dari saya, dari Bu Tika dan Bu Linda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika. Yuk Bapak Ibu, ayo buka kameranya. Terima kasih. Ini saya nggak pakai itu nih Bu, belakang sama Bu Tika. Ya Bapak. Mohon maaf hari ini juga tidak pakai Zoom ya. Zoom saya tiba-tiba error nih. Oh, ya udah nggak apa-apa. Bapak Ibu. Oh ya, yuk. 1, 2, 3. Oke. Ya, udah ya Bu ya?
Iya Ya, sudah, terima terima kasih kasih. Bapak Ibu. Ini udah jam pulang soalnya ya. Terima Iya, kasih Bapak Ibu guru hebat. iya terima kasih. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok hari terakhir ya. Hati-hati di jalan. Tetap semangat dan selalu jaga Oke, kesehatan. baik. Ya, Terima sama-sama kasih. Bu Sri Terima Mulyani. kasih, Bu Sri. Wah, namanya kayak Ibu Menteri nih, Bu Sri Mulyani ya. Terima kasih juga Bu Henis. Oh, udah masuk asar di Sulteng. Masya